Shalom Pak Saudara, apa kabar? Kembali lagi berjumpa bersama dengan saya Jensir James dalam perbincangan yang menarik tentunya. Karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang tanggung jawab seorang wakil rakyat. Tentunya saya tidak sendiri, saya punya para narasumber yang kompeten di bidangnya untuk bisa sharing tentang hal ini. Bersama dengan saya sudah ada Bapak Pendeta Elifas Tomix Mas Paitela. Kita tahu bersama beliau adalah Ketua Sinode GPM. Kemudian ada juga Bapak John Lewerisa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku. Dan juga ada Ibu Dr. Reni Nendisa. Beliau juga adalah dosen Fakultas Hukum Unpati. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Kami senang sekali Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini, juga dengan saudara yang sedang menonton saat ini untuk bisa berbagi hal-hal yang menarik tentunya. Perbincangan ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam dengan pembahasan yang mengedukasi kita semua dan berfokus pada hukum serta etika anggota DPRD. Kita tahu bersama Bapak Ibu dan saudara bahwa warga gereja GPM cukup banyak yang menjadi anggota legislatif, baik itu di tingkat provinsi tapi juga di tingkat kota. Tentu pekerjaan ini tidak mudah ya, tapi banyak juga anggota legislatif yang memilih untuk melakukan pekerjaan ini dalam keadaan sadar. Itu berarti harapannya adalah tanggung jawab ini diemban dengan penuh kesadaran, benar dan tepat pada porsinya. Saya mau ke Bapak John dulu. Mungkin karena Bapak John adalah seorang pemimpin ya, yang memang menjadi role model, tapi kemudian juga bertanggung jawab untuk menaungi anggota legislatifnya. Sebenarnya apa tanggung jawab anggota legislatif itu sendiri dan yang harus dilakukan itu seperti apa? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, otomatis kita harus mengemban tugas dan tanggung jawab kita untuk mewakili kepentingan masyarakat. Sehingga dalam rangka melakukan tugas tersebut, fungsi kita adalah sebagai anggota DPRD. Kebetulan saya anggota DPRD Provinsi dan Kota Ambon, yang sudah menduduki jabatan di anggota DPRD Provinsi 2 periode. Kita memang diatur dalam etika sebagai anggota DPRD, tapi fungsi dan tanggung jawab kita adalah kita DPRD itu kan tugasnya hanya 3, yaitu menyusun peraturan daerah, menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tugas pengawasan. 3 tugas pokok kita itu kita harus melakukan itu dengan benar, karena berkaitan dengan tuntutan masyarakat. Kita dituntut untuk bagaimanapun juga bertindak menjadi anggota DPR itu terlepas dari 3 fungsi tadi. Kita juga harus menjadi panutan perilaku kita, kepribadian kita, yang harusnya menjadi contoh buat yang lain, bahwa kita ini adalah wakil rakyat yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat supaya kita bisa menjadi wakil rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat ke depan. Saya rasa itu. Jadi ada 3 highlight yang harus sebenarnya dimiliki oleh para anggota legislatif itu sendiri supaya betul tanggung jawab itu dilakukan dengan baik dan benar. Oke, saya mau lanjut ke Ibu Reni. Tentu untuk bisa menjadi seorang anggota legislatif, seseorang itu sudah harus tahu ya apa yang harus dia lakukan, lalu kemudian aturan-aturannya. Mungkin Ibu bisa berbagi juga sebagai seorang pakar hukum, Ibu bisa berbagi kepada kami dan juga saudara yang sedang menonton landasan undang-undang atau aturan-aturan seperti apa yang harus dimiliki oleh anggota legislatif itu sendiri. Baik, saya memulainya dengan menjelaskan bahwa bertitik tolak dari konsep negara hukum, bahwa sebuah negara dikatakan negara hukum bukan negara kekuasaan, itu berdasarkan pada aturan hukum. Dan jika kita mencermati dari unsur-unsur negara hukum itu, maka salah satu unsurnya adalah adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Sehingga titik tolaknya bahwa tidak ada kekuasaan yang berada pada satu tangan. Itulah mengapa ada lembaga yang namanya lembaga legislatif, dalam hal ini DPR dan DPRD. Nah, tentunya ada aturan-aturan yang mempedomani aktivitas dan kedudukan serta hak dan wewenang daripada
anggota legislatif itu sendiri. Yang pertama, kita tetap berdasar pada konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam sebuah konstitusi sebuah negara harus juga menjelaskan tentang kelembagaan termasuk sistem pemerintahan yang ada. Nah, antara lain ada pasal 19, pasal 20, 20A, 22, dan 22A dan 22B itu menjelaskan tentang lembaga yang namanya DPR itu. Nah, lebih dari itu, karena konstitusi merupakan aturan dasar, maka turunannya ada pada peraturan lain, yaitu undang-undang. Nah, kita tahu sendiri bahwa undang-undang yang mempedomani keberadaan dari lembaga ini, kita mengenalnya dengan istilah paling kerennya Undang-Undang MD3 ya. Undang-undang yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, wewenang dari lembaga yang namanya MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, karena DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, maka dia diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tapi ada peraturan-peraturan teknis lainnya, yaitu peraturan pemerintah yang juga mengatur pedoman tata tertib. Kalau tidak salah, peraturan pemerintah 12 tahun 2018. Tetapi juga ada peraturan yang dibuat oleh DPRD itu sendiri yang dia mengatur tentang bagaimana tata tertib daripada kelembagaan itu sendiri, dan tata tertib itu yang harus selain dari tata tertib, tata beracara dan lain-lain. Jadi ada peraturan-peraturan, sejumlah peraturan yang mengakomodir pengaturan kelembagaan sehingga sebagai seorang anggota dewan itu dia harus memenuhi dan maksudnya memahami, mengerti betul aturan-aturan yang mendasari, sebab aturan itu menjadi dasar bertindak daripada anggota DPRD itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, berarti ada cukup banyak pasal-pasal ya undang-undang yang harus diketahui oleh anggota DPR. Tapi saya mau memfokuskan pada etika. Ya. Adakah undang-undang atau aturan yang memang harus dimengerti soal etika oleh anggota DPR ini sendiri? Peraturan yang dibuat oleh DPRD juga berkaitan dengan kode etik. Nah, kode etik itu jika dibandingkan dengan kita bicara hukum dan etika ya. Kalau hukum itu sejumlah aturan norma-norma yang mengatur sebagaimana tadi saya jelaskan, tapi juga ada peraturan yang memuat tentang kode etik. Nah, kode etik itu adalah sejumlah norma-norma yang mengatur perilaku. Jadi tidak hanya bagaimana anggota dewan itu mengetahui bagaimana kedudukan kelembagaannya, apa yang menjadi hak dan kewenangannya, tugas dan fungsi serta perannya, tetapi juga ada kode etik. Bahkan dalam aturan itu juga ada sanksi. Nah, kode etik juga punya aturan-aturan yang mengatur perilaku daripada anggota dewan itu sendiri, dan tentunya ada sanksi dari kode etik itu sendiri. Oke, kalau bicara soal perilaku itu berarti soal sikap, karakter begitu ya. Saya mau kembali lagi ke Pak John. Berkaca ya dengan berbagai macam fenomena yang terjadi, lalu masalah-masalah yang terjadi begitu. Apa sebenarnya prinsip-prinsip etika yang harus dimiliki oleh anggota legislatif itu sendiri? Lalu kalau misalnya prinsip-prinsip itu sudah diketahui oleh anggota legislatif, tapi ya manusia bisa jadi bikin salah ya, bisa melakukan banyak kesalahan, sanksi seperti apa sebenarnya yang dilakukan atau diberikan kepada anggota legislatif dari DPRD itu sendiri? Baik, terima kasih. Sebenarnya kemarin kita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku baru mengesahkan berkaitan dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan tata tertib dan etika. Kemarin kita sahkan itu peraturan Dewan Perwakilan Rakyat itu nomor 1 tahun 2005 dan nomor 2 tahun 2005 tanggal 13 Januari kemarin. Kalau berkaitan dengan etika, saya rasa bahwa memang Dewan itu punya hak imunitas. Tapi dalam rangka pendekatan imunitas, untuk menghindari abuse of power-nya, maka pendekatan imunitas itu harus dibarengi dengan pembentukan badan kehormatan dalam rangka menjaga jangan sampai anggota dewan ini melakukan hal-hal yang berkaitan dengan etika tadi. Biarpun hak imunitas melekat pada diri dia, tapi dalam rangka pendekatan imunitas itu harus dibentuk badan kehormatan dewan. Kita diatur di situ dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 2 tahun 2005. Sebenarnya kalau berkaitan etika itu mengatur tentang salah maupun tidak salahnya seseorang. Ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh seorang anggota legislatif itu berupa
sanksi-sanksi yang dibentuk oleh Badan Kehormatan. Pertama itu kan sudah kita diberikan surat teguran secara lisan maupun tertulis. Baru setelah itu kita mengambil keputusan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau dia melakukan itu kejahatan berupa pelanggaran berkaitan dengan narkotika, pelanggaran korupsi, pelanggaran seksual, kita kembali kepada hukum publik yang ada, aparat penegak hukum yang masuk dalam areal itu. Jadi memang dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam mencari untuk menghindari abuse of power-nya itu, maka kita diatur. Hak imunitas itu kita ada pada diri kita, tapi dalam rangka menghindari abuse of power kita diatur oleh lembaga yang namanya Kehormatan Dewan untuk mengatur supaya jangan sampai anggota dewan ini melakukan tugas melanggar etika, perilaku dan norma-norma yang ada. Saya rasa itu. Jadi Badan Kehormatan Dewan ini memang dikhususkan untuk mengawasi berkaitan dengan etika dari anggota legislatif itu sendiri. Baik, saya mau ke Bapak Pendeta Elifas. Kita tahu bahwa warga gereja GPM kita, warga gereja profesi, cukup banyak juga yang menjadi anggota legislatif. Nah, bagaimana sebenarnya peran gereja dalam melakukan pembinaan kepada warga gerejanya ini sendiri? Pembinaan seperti apa yang diupayakan oleh gereja? Terima kasih. Saya mau mulai dulu dengan mengantarkan kita memahami apakah Gereja Protestan Maluku itu dapat melakukan tugas-tugas berpolitik. Karena politik bagi GPM, ya, bagi gereja itu adalah cara gereja untuk menyampaikan kebenaran, memperjuangkan keadilan, membela hak orang-orang yang terpinggirkan, ya, kelompok-kelompok marginal, tapi juga menegakkan supremasi hukum. Jadi pada aspek-aspek seperti itu gereja harus menyatakan sikap politik yang mendukung berlangsungnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, adil, tapi juga perjuangan seluruh lembaga pemerintah dan legislatif atau bahkan lembaga-lembaga sosial masyarakat memperjuangkan keadilan, bahkan penegakan hak asasi manusia. Itu adalah bagian dari ranah politik yang dimaksudkan sebagai bagian dari tugas gereja. Tentu sebagai lembaga kita tidak berpolitik praktis dalam arti membangun sebuah partai politik. Pada aspek politik yang tadi, tugas politik yang tadi, gereja mempercayakan tanggung jawab perjuangan itu pada level politik praktis itu kepada warga gereja yang kemudian dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Nah, itu berarti bahwa ada tanggung jawab gereja yang harus juga dilakukan terhadap warga gereja profesi dalam tanda kutip yang adalah anggota legislatif atau bahkan juga yang ada di pemerintahan. Tugas gereja itu adalah membentuk karakter Kristiani mereka atau karakter profetik yang harus datang misalnya, ya, dari pembinaan pastoralia yang transformatif dengan warga gereja profesi di bidang itu. Artinya gereja harus menyampaikan pesan-pesan profetik gereja pula kepada anggota legislatif atau bahkan menyampaikan aspirasi masyarakat atau bahkan juga katakanlah realitas ketidakadilan, realitas penindasan, realitas keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat kita kepada anggota legislatif supaya mereka dapat memperjuangkan hak warga masyarakat itu secara konstitusional. Ya. Pendidikan politik gereja itu kan bertujuan untuk masyarakat tahu apa yang menjadi hak konstitusionalnya, tapi dia harus memperjuangkan hak konstitusional itu juga secara konstitusional. Nah, warga gereja profesi di bidang legislatif seperti Pak John dan teman-teman itu dipercayakan juga oleh gereja untuk memperjuangkan hak masyarakat Maluku secara konstitusional. Supaya jangan ada orang yang menganggap bahwa oleh karena haknya dia bisa memperjuangkan hak itu dengan cara apapun. Ya, perjuangan hak masyarakat dalam satu negara hukum harus diperjuangkan juga dengan pendekatan hukum yang berlaku atau perjuangkan secara konstitusional
dan jalur keterwakilan kita sesuai dengan katakanlah sila keempat Pancasila itu, jalur keterwakilan kita pada anggota legislatif itu yang harus kita maksimalkan. Nah, makanya dalam program-program pendidikan politik termasuk kepada anggota legislatif, kita berusaha supaya apa yang menjadi realitas gumulan masyarakat itu dipahami secara objektif, dipahami secara real. Lalu etika diri sebagai seorang politisi Kristen yang harus melakukan tindakan keadilan, kebenaran, memperjuangkan hak hidup, itu harus benar-benar diperjuangkan, dan dia tidak boleh misalnya kalah oleh katakanlah politik transaksi atau bahkan manipulasi kepentingan di lembaga politik. Saya kira itu sejauh ini konsentrasi gereja dalam pembinaan kepada warga gereja profesi di bidang politik, ya kita berharap itu yang akan mereka mainkan dalam perjuangan untuk kepentingan seluruh rakyat dan kemajuan daerah tentunya. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang Bapak Pendeta sampaikan. Secara tidak langsung juga sepertinya memang para anggota legislatif ini juga harus punya kesadaran bahwa mereka adalah perwakilan dari suara-suara rekan-rekan di dalam gereja juga untuk menyuarakan hak-haknya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa warga gereja profesi dalam hal ini milik GPM ini, mereka adalah perpanjangan tangan yang duduk pada kursi-kursi di DPRD untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan begitu ya. Nah, kita perlu memahami juga bahwa hukum itu tidak pandang muka dan itu berlaku untuk semua orang. Saya mau ke Ibu Reni, seberapa besar sebenarnya pengaruh wakil rakyat dalam penerapan hukum? Ya baik, bagi saya dengan pengantar saya tadi bahwa Indonesia negara hukum dan legislatif adalah lembaga pembuat peraturan selain fungsi lainnya seperti yang disampaikan tadi bahwa fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Di satu sisi bahwa perannya sangat penting. Penting karena apa? Dia harus merancang sebuah produk peraturan dan produk peraturan itu harus mengayomi dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, otomatis jika dalam merancang, membahas dan sampai menghasilkan sebuah kualitas produk yang baik, tentunya produk itu akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Di satu sisi peran penting daripada DPR dan DPRD itu sendiri bahwa dari aspek pembuatan perancangan sebuah peraturan akan menghasilkan kualitas sebuah peraturan undang-undangan yang nanti akan diimplementasikan bagi kemaslahatan banyak orang, dalam hal ini masyarakat. Tapi di sisi yang lain juga bahwa dari fungsi pengawasan, bagaimana pengawasan dari DPRD terhadap produk itu berlangsung di kehidupan masyarakat, itu juga menjadi fungsi penting dari seorang anggota dewan baik DPR maupun DPRD. Terutama juga fungsi budgeting, bagaimana anggaran itu bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat dalam arti dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan itu berarti sebagai sebuah lembaga negara, sebagai sebuah lembaga yang ada di daerah, jika kita mengacu pada Undang-Undang 23 2014, maka sebenarnya dikategorikan pemerintah itu adalah kerjasama antara DPRD dengan pemerintah. Jadi dalam konsep DPRD, dalam konsep ini, kelebihannya adalah posisinya sama dengan pemerintah, karena dikategorikan dalam Undang-Undang 23 sebagai pemerintah daerah. Nah, bagaimana mungkin seorang yang dalam kapasitasnya itu sama dengan pemerintah itu mau melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan fungsinya, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi bagi saya, kehadiran DPRD sebagai sebuah baik lembaga negara maupun lembaga di daerah itu menjadi sebuah lembaga yang sangat penting untuk berdasarkan aturan-aturan yang dibuat, berdasarkan fungsi pengawasan, penetapan budgetingnya, itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan bangsa dan negara, terutama daerah. Oke. Baik Ibu, saya mau ke Bapak John lagi. Saya juga harus jujur bilang bahwa kepercayaan masyarakat untuk DPRD atau untuk anggota-anggota legislatif bisa dikatakan menurun begitu ya. Bagaimana sebenarnya upaya untuk bisa terus meningkatkan kredibilitas anggota DPR ini sendiri dan kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat yang memang mereka pilih sendiri? Saya rasa
kalau kasus seperti itu kasuistis sekali ya. Saya rasa tidak semua anggota dewan yang dipikirkan oleh masyarakat seperti begitu. Harapan kita ke depan juga, pertama kita sebagai anggota dewan, tapi kita juga sebagai warga gereja dan dipercayakan dari rakyat gereja untuk mewakili suara gereja di lembaga yang terhormat di atas itu. Ya paling tidak perilaku kita. Saya mengatakan bahwa tidak semuanya, memang karena faktanya memang ada beberapa anggota dewan juga yang punya etika yang baik, yang merasa bahwa dipilih oleh rakyat sehingga dia bertanggung jawab terhadap kepercayaan rakyat pada dirinya. Namun ada beberapa pula juga yang mengingkari apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga yang disampaikan oleh Pak Ketua Sinode tadi, Pak Nifas, bahwa memang gereja harus punya tangan, harus sampai di situ. Kita inilah sebagai warga gereja yang merupakan ujung tombak gereja dalam proses politik. Jadi paling tidak kita berkeinginan juga bahwa memang gereja harus terlibat di situ. Sebagai warga tersebut, karena berbicara tentang politik itu berbicara tentang kesejahteraan. Gereja tangannya harus sampai ke situ. Ada apa? Untuk memperjuangkan kepentingan umatnya di situ. Kita sebagai anggota dewan, sebagai warga gereja, kita harus benar-benar punya perilaku yang baik, sehingga harapan masyarakat terhadap kita itu bisa tercapai. Saya rasa bahwa memang penting perilaku politik dalam hal ini anggota dewan, partai politik dan lembaga-lembaga politik, sehingga bisa memperoleh seorang pemimpin yang benar-benar yang diharapkan oleh masyarakat yang beretika yang baik. Kita negara, disampaikan oleh Ibu Reni tadi, bahwa memang negara kita bukan negara kekuasaan, bukan maksud, tapi restat itu negara kesejahteraan sebenarnya. Kalau negara berdasarkan hukum adalah negara kesejahteraan. Untuk itu harapan kita pemerintah, kita sebagai pemerintah di daerah, DPR maupun eksekutif pemerintah daerah, kita punya tanggung jawab yang sama. Kita sudah merancangkan beberapa program sebagainya, yang mengeksekusi itu adalah pemerintah. Tugas kita mengawasi kerjanya pemerintah. Untuk itu harapan masyarakat bagi kita sebagai anggota dewan yang diinginkan oleh masyarakat, bagaimanapun juga kita harus menjadi panutan yang baik, harus melaksanakan tugas-tugas kita di dewan dengan baik, agar keinginan masyarakat untuk merasakan bahwa masyarakat itu ada kita sehingga kesejahteraan bisa tercapai, itu memang keinginan kita semua. Dan kalau kita memang menjalankan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ya buat apa kita dipilih lagi? Jadi saya rasa kita sebagai anggota dewan, khususnya DPRD provinsi maupun kota, maupun DPR RI maupun anggota DPD RI, ya kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita karena kita dipilih oleh rakyat, ya kita harus kembali mengabdi kepada rakyat. Karena jabatan ini kan hanya sebentar sebenarnya. Kalau sebentar kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota dewan atas perilaku kita yang tidak benar, yang berlanggar etika, ya patut dipertanyakan kembali apa bisa dipilih kembali atau tidak. Gitu. Saya rasa itu. Ya, dari penjelasan Bapak saya juga tergelitik untuk menyampaikan bahwa memang etika itu memang dia harus didasari dengan spiritualitas yang baik juga ya, untuk bisa melakukan pekerjaan ini dengan tanggung jawab yang berat ini, ya jangan sampai hilang saja spiritualitasnya supaya dia berjalan beriringan dengan etika dalam pekerjaan. Saya mau ke Pak Pendeta Elifas lagi. Dengan berbagai macam pembinaan yang sudah dilakukan kepada warga gereja profesinya dalam hal ini misalnya anggota legislatif, tapi kalaupun misalnya kecolongan nih, ada yang melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, oknum-oknum misalnya melakukan penyelewengan begitu ya, apa upaya gereja untuk bisa menolong anggota legislatif ini sendiri yang adalah warga gereja ini? Ada satu tugas yang harus diseriusi oleh GPM kita ya, pastoral politik. Pastoral politik itu menurut saya harus diarahkan pada satu, bagaimana gereja mendefinisikan atau mengidentifikasikan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kebutuhan real masyarakat
terutama yang berkaitan dengan hajat hidupnya, berkaitan dengan katakanlah hak asasinya, dan gereja harus kemudian berusaha supaya ada jaringan yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak hidup masyarakat itu. Jadi tentu jaringan itu adalah lewat lembaga legislatif. Ya, karena tadi sudah saya katakan bahwa perjuangan ke arah itu harus berlangsung secara konstitusional. Yang kedua, pastoral politik itu juga adalah cara gereja untuk mendirikan atau mengukuhkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, nilai-nilai cinta kasih, atau bahkan kejujuran di dalam sebagai bagian dari perilaku politik warga gereja. Warga gereja itu adalah masyarakat satu sisi, tapi juga para politisi, ya, di sisi yang lain. Dengan nilai-nilai itu maka mereka akan membangun kolaborasi yang sinergis supaya etika yang timbul hidup di dalam masyarakat itu juga menjadi bangunan etika dari perilaku politisi kita di lembaga legislatif. Jadi misalnya sederhananya begini, ketika dia dibina di dalam keluarganya atau dalam jemaatnya dengan nilai-nilai kehidupan yang baik seperti itu, begitu tampil di arena panggung politik, nilai ini tidak tergeser. Nilai ini menjadi nilai spiritualitas yang mendorong perannya, ya, peran profetik gereja itu. Karena itu yang ketiga, pastoral politik itu harus juga memberi kepada warga gereja, gereja sebagai lembaga, bahkan warga gereja di badan politik seperti Pak John dan kawan-kawan, nyali profetik. Ya, keberanian untuk menyatakan benar untuk benar, adil untuk adil, keberanian untuk misalnya juga tidak mudah dimanipulasi, keberanian juga untuk betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada katakanlah kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keempat, pastoral politik itu juga kita lakukan supaya gereja dengan negara itu dapat seiring sejalan. Ya, sebab bagaimanapun juga gereja harus turut berkontribusi kepada negara, tapi juga di sisi yang lain gereja juga harus dapat katakanlah meyakinkan pemerintah untuk juga berjuang bagi kemaslahatan. Nah, dengan cara itu saya kira perjuangan gereja itu akan menjadi bagian dari ranah perjuangan warga gereja yang ada di lembaga politik. Tapi pada aspek itu sebenarnya kami berharap para politisi kita itu memberdayakan dirinya di lembaga legislatif, memberdayakan lembaga itu supaya mereka juga bersama-sama dalam lembaganya memberdayakan pemerintah kita, dan bersama-sama dengan pemerintah bahkan dengan gereja kita memberdayakan masyarakat. Ya, jadi ada satu kolaborasi atau bahkan sebuah jejaring sosial politik yang harus benar-benar diperkuat supaya kepentingan rakyat itu benar-benar bisa dapat kita perjuangkan secara bersama-sama. Fungsi check and balances itu fungsi legislatif. Nah, saya kira gereja harus tugas untuk mengingatkan mereka juga tentang nilai-nilai iman, nilai-nilai spiritual. Nah, sebab kita harus berjuang bagi semua masyarakat, ya, bukan hanya bagi warga gereja saja, bagi semua masyarakat. Apalagi dalam konteks kita di Maluku, kita harus berjuang supaya warga gereja kita di lembaga politik juga menjadi wakil bagi semua, ya, wakil bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku tanpa memandang latar belakang agama. Ya, nah, saya kira itu yang kita selalu harap Pak John dan teman-teman dapat terus memperjuangkannya. Pastoral politik itu penting sekali ya, karena selain memang gereja bertanggung jawab untuk warga gerejanya, tapi juga itu menolong warga profesi ini sendiri, warga gereja profesi ini sendiri untuk bagaimana melihat tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundaknya. Jadi saya jadi mengingat bahwa pelayanan itu kan bukan hanya di gereja ya, pelayanan itu bukan hanya di mimbar. Tapi pelayanan itu bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dalam hal ini juga anggota legislatif bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong. Selain menolong sesama kita yang seiman, tapi juga mungkin yang teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Bisa dibilang juga bahwa memang gereja dan pemerintah, dalam hal ini juga anggota legislatif itu harus bersinergi. Kurang lebih seperti itu, Bapak?
bersinergi untuk memang bisa mewujudkan etika itu sendiri? Ya. Ya, oke. Saya mau ke Ibu Reni dulu sebagai pakar hukum. Apa pesan yang mau disampaikan kepada para anggota legislatif untuk bisa menjalankan tugasnya? Baik, saya beranjak dulu dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Sinode ya, bahwa saya mengapresiasi GPM untuk mewadahi warga gereja profesi. Sebab bagi saya gereja tidak bisa seperti menara gading yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa keluar. Tapi justru dengan tugas panggilan dan pemberitaan itu gereja ada tidak hanya pada mimbar-mimbar, tetapi justru anggota jemaatnya yang dengan berbagai profesi itu memberikan peran tersendiri, memiliki peran tersendiri sebagai perpanjangan tangan untuk mewadahi apa yang menjadi komitmen gereja dalam membangun terutama spiritualitas umatnya. Dan bertolak dari itu yang kita pahami mestinya seperti yang tadi disampaikan, bahwa gereja tidak berpolitik praktis, tapi gereja yang kita pahami politik itu adalah strategi. Jadi bagaimana juga gereja mengambil peran strategisnya untuk membina warganya, tetapi juga dalam tanggung jawab pekabaran Injil tetap berjalan dengan peran masing-masing. Itu yang perlu diantarkan menurut saya sebelum memberikan pesan. Saya bertolak dari pentingnya tadi topik kita saat ini berkaitan dengan pendidikan hukum dan etika yang kita bahas di saat ini. DPR atau lembaga legislatif, DPR atau DPRD itu adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita bersyukur bahwa umat anggota gereja ada di dalamnya sebagai bagian dari kelembagaan itu. Nah, catatan penting adalah dengan kita bicara hukum dan etika, maka yang paling penting bagi anggota DPR itu sendiri atau DPRD itu sendiri adalah bagaimana menjaga integritas dan kredibilitas dari kelembagaannya. Ya, ini menjaga kelembagaan, dan kita bersyukur tadi saya bilang anak-anak kita, anak-anak Tuhan ada di dalam kelembagaan itu. Dan otomatis peran daripada anggota dewan itu sendiri adalah bagaimana menjaga integritas dan kredibilitas lembaga melalui pemahaman mereka terkait dengan aturan-aturan, pemahaman mereka terkait dengan kode etik mereka, walaupun dipahami sungguh bahwa mereka juga manusia ya, tapi paling tidak dengan posisi seperti itu mereka memahami. Yang kedua, dengan peran mereka, dengan pemahaman mereka, serta pembinaan-pembinaan juga yang dilakukan oleh gereja, upaya ini adalah juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kenapa? Karena kewenangan dewan itu cukup besar. Dari fungsi membuat peraturan, bisa saja dia melakukan penyalahgunaan wewenang tidak pada kebutuhan masyarakat, tetapi pada kebutuhan orang per orang. Dengan pasal yang dia rumuskan itu juga bisa berdampak terhadap itu. Jadi bagaimana mencegah penyalahgunaan wewenang dengan kewenangan yang dimiliki untuk membuat undang-undang, melakukan pengawasan, apalagi juga budgeting. Nah, kemudian meningkatkan kualitas kebijakan. Jadi dengan kualitas yang harus dia buat adalah bagaimana merancang peraturan, tapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan serta pengawasan-pengawasan itu tentunya memberikan suatu kualitas bagi penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kualitas legislatif di negara kita dalam tugas perannya. Dan yang berikut adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi yang paling penting adalah landasan moral dan hukum. Itu pentingnya melakukan pendidikan hukum dan etika. Mungkin saya menambahkan sedikit bahwa peran kita terkait dengan bagaimana pesan yang mau disampaikan bahwa kelembagaan pengawasan itu bukan hanya pada badan kehormatan tadi, tapi gereja, masyarakat, itu LSM punya peran-peran untuk melakukan pengawasan dengan berbagai fasilitas yang bisa dilakukan, media sosial dan lain-lain, itu sebagai bagian dari fasilitas itu. Nah, menurut saya pesan dari saya berkaitan dengan tanggung jawab, kita bersyukur bahwa anak-anak Tuhan ada di lembaga ini, dan yang tadi saya bilang kita juga menunjukkan integritas kita sebagai anak Tuhan untuk menjaga kelembagaan yang punya negara ini, kita berperan di dalamnya. Memahami peraturan, memahami kode etik itu juga penting, sehingga ketika dia melakukan sesuatu dasar bertindaknya ada dan dia mengingat selalu etika-etika. Tapi dalam peran ini juga apapun tanggung jawab kita dalam tanggung jawab sebagai anggota dewan khususnya dalam profesi ini, maka menjadi anak Tuhan itu menjadi catatan penting ketika dia melakukan segala tindakan baik untuk menjalankan penyelenggaraan tugas tanggung jawabnya, tapi melekat di dalamnya adalah perannya sebagai anak Tuhan. Mungkin itu.
Jadi pesannya integritas Ya, yang berdasar integritas pada yang rasa dijaga. takut akan Tuhan ya untuk bekerja. Terima kasih Bu Reni untuk pesannya kepada para anggota legislatif, tapi juga mungkin untuk saudara yang mendengar kita saat ini. Saya mau ke Bapak John. Apa pesan yang mau Bapak John sampaikan kepada rekan-rekan legislatifnya, tapi juga kepada masyarakat untuk tetap percaya pada pekerjaan yang anggota legislatif ini lakukan? Baik, sebenarnya Pak yang disampaikan oleh Pak Elifas tadi sudah sangat baik sekali. Cuma kita sebagai anggota dewan ini kan kita diatur oleh etika sebenarnya. Terlepas itu kita dituntut karena etika itu merupakan pedoman dalam pedoman berlaku dalam mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan, agar supaya masyarakat itu bisa menilai bahwa seorang anggota legislatif itu yang diharapkan seperti apa. Itu dambaan semua orang. Lalu marilah kita tegakkan etika saja sebenarnya. Mari kita tegakkan etika dalam berpolitik, dalam rangka mewujudkan seorang politisi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Menurut saya masyarakat berkeinginan agar supaya ke depan mereka mengharapkan wakil-wakil yang dipilih olehnya itu bisa dapat membawa aspirasi yang terbaik buat kesejahteraan mereka sebenarnya. Karena bagi saya sebagai warga gereja, terlepas saya ini dipilih oleh seluruh masyarakat, baik warga gereja maupun warga lainnya, tapi tanggung jawab saya itu sebetulnya buat seluruh masyarakat. Tapi saya sebagai warga gereja, saya punya pilihan ada dalam kehidupan berpolitik saya. Karena saya terlepas dari sebagai anggota dewan, saya ini merupakan warga gereja. Tidak bisa lepas-lepaskan dari diri saya dengan gereja. Saya sangat berterima kasih Pak Elifas tadi sampaikan bahwa memang mesti ada bimbingan politik buat kita. Agar supaya kita jangan selalu salah arah. Kita harus selalu dalam rule yang ada. Kan mau sampaikan oleh Ibu Reni tadi, memang peraturan sudah mengatur tentang kita, tapi etika dalam perilaku kita sebagai anggota itu perlu diatur juga. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di DPR juga ada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan tatib dan etika sudah disampaikan tadi. Itu mengatur tentang bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di lembaga yang terhormat itu, tapi kita juga diatur oleh tatib dan etika, sehingga jangan sampai kita punya kekuasaan tanpa batas, bisa power itu. Memang kita anggota dewan itu kan punya imunitas, hak yang tidak bisa dituntut di depan hukum. Tapi terlepas dari itu kan sanksi moral juga kan bisa jatuh kepada kita kalau kita memang melanggar etika, berperilaku buruk di tengah-tengah masyarakat. Itu kan tidak benar sebenarnya. Harapan saya ke depan marilah kita mengaplikasikan etika dalam kehidupan sebagai wakil rakyat, agar supaya kita dapat menjadi lilin terang dalam kehidupan gereja, berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu. Jadi terang dalam berbangsa dan bernegara ya. Tapi saya jadi mengingat juga kalau kita menjadi terang itu berarti kita sudah mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Sebagai warga gereja ya kita tidak perlu takut untuk mewartakan yang baik, yang benar dibilang benar, yang salah harus kita bilang salah. Dan saya terus berdoa semoga warga gereja profesi dalam hal ini anggota legislatif kita, warga gereja GPM tetap mengerjakan yang terbaik ya sesuai dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan. Ya memang kita nggak perlu takut. Ya, perlu takut. Jabatan itu punya Tuhan. Betul. Manusia. Kalau kita melakukan tugas dengan benar sesuai dengan harapan masyarakat, kita nggak perlu takut. Setuju, saya setuju sekali Pak. Yang penting kerjanya jujur, kerjanya tepat, benar, dan transparan ya supaya maksudnya kita juga masyarakat juga bisa melihat bahwa memang kepercayaan yang kita kasih untuk anggota legislatif ini dilakukan dengan baik begitu. Iya. Terakhir saya mau ke Bapak Pendeta Elifas sebagai pemimpin gereja. Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada semua warga profesi dalam hal ini anggota legislatif? Saya mulai dari jargon politik ya, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan.
seorang anggota legislatif itu dia jadi karena dia mendapatkan jumlah suara terbanyak. Dan itu berarti bahwa Tuhan yang memilihnya. Itu artinya dia adalah wakil rakyat dalam fungsi legislasinya. Tapi dia juga adalah wakil Tuhan, hamba Tuhan dalam fungsi atau dalam nilai iman di fungsi legislasinya itu. Jadi sebagaimana dia berjanji kepada masyarakat dan dia akan menggenapkan janjinya, maka baiklah wakil rakyat itu juga percaya bahwa semua janjinya di masa kampanye itu nubuat yang harus digenapkan. Dan orang yang menggenapkan nubuat itu nabi. Nabi-nabi yang tidak yang apa yang dia sampaikan itulah yang dia lakukan, kan definisi nabi secara teologis kan begitu, tidak tanpa menghilangkan satu kata pun atau bahkan mengubah satu perintah pun. Itu yang pertama. Jadi saya tetap mau mengatakan kepada semua anggota legislatif, Pak Jo dan teman-teman, mereka adalah wakil rakyat, tapi mereka juga adalah hamba Allah dalam fungsi itu. Karena itu, saya memang sedang belajar saja tentang teologi pengosongan diri, teologi kenosis. Dalam arti itu, Pak John, menurut saya politik itu suci. Politik itu suci. Sejauh politik itu dilakoni dengan yang pertama komitmen untuk benar-benar menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri melaksanakan tugas itu. Kemudian komitmen untuk benar-benar menggunakan kekuasaan yang besar itu semata-mata hanya untuk melayani. Jadi kekuasaan yang melayani. Yang ketiga, politik itu suci ketika para politisi kita betul-betul mau memperjuangkan hak hidup masyarakat tanpa pamrih apapun. Ya, sebab ya dong gaji susah, jadi berkatnya sudah ada. Yang keempat, politik itu suci sejauh para legislator kita itu benar-benar berjuang dengan tidak takut kehilangan posisi, kehilangan jabatan. Ya, saya kira sebagai orang Kristen kita mengambil inspirasi dari Yesus Kristus bahwa dia rela mati di kayu salib, ya, rela habis, tapi dia mendapatkan keagungan dan kemuliaan. Di politik itu suci sejauh dia dipahami dalam kerangka pengosongan diri itu, ya, bahwa kita harus rela untuk datang bersama-sama berjuang untuk kepentingan semua orang tanpa takut pada apapun, karena bagian kita ada dengan Tuhan, ya, kehormatan kita juga pasti akan diberikan oleh Tuhan. Dan saya kira itu nilai-nilai yang harus kita tanamkan ya dalam hidup kita sebagai warga gereja, terutama yang ada atau sebagai politisi, ya, anggota legislatif, bahkan juga para birokrat kita. Mungkin itu yang saya mau katakan sekaligus sebagai pesan kepada semua rekan yang ada di lembaga legislatif. Komitmen kekuasaan yang melayani ya, jadi memang betul-betul dikasih kepercayaan, dikasih kuasa, tapi memang juga komitmen itu tidak boleh terlepas bahwa memang saya mau melayani dalam ranah ini. Yang lagi-lagi tadi saya bilang bahwa melayani tidak hanya di gereja, tapi juga pada bidang-bidang tertentu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung perbincangan kita di hari ini. Luar biasa sekali, sebab Bapak Ibu bisa berbagi bersama dengan saudara yang mungkin sudah mulai mengikis sedikit rasa kepercayaannya untuk anggota legislatif, tapi melalui perbincangan ini kembali lagi dikuatkan dan mau terus membangun kepercayaan kepada wakil rakyat yang mereka pilih. Saya pinjam satu kata penting dari Bapak Pendeta Elifas, nyali profetik. Tadi Bapak Pendeta sempat bilang nyali profetik, oleh sebab itu untuk semua anggota legislatif, mari kita punya nyali profetik, kenabian itu untuk menyuarakan yang benar, menyuarakan semua kebutuhan dan aspirasi-aspirasi orang-orang yang memang percaya untuk Bapak Ibu sekalian bekerja ya. Istilah nyali profetik itu bukan istilah saya ya. Oh. Itu istilah ketua umum PGI. Oh, ketua umum PGI. Saya pinjam. Kalau gitu saya pinjam lagi dari Bapak Pendeta. Nanti kalau Pak Ketua umum harus diwartakan itu. Oh iya. Saya salah lah. Oke.
Berarti kami dari sini pinjam dari Ya, kita pinjam dari ketua PGI. Iya, kita pinjam dari Ketua Umum PGI. Baik, bersaudara, sebagai wakil rakyat yang juga adalah warga gereja, tentu besar harapan kami kepada para anggota legislatif untuk dapat bekerja dengan tepat, jujur, tulus, dan patuh pada hukumnya, tetap beretika, menghidupi nilai-nilai etis, sebab orang yang beretika itu sudah pasti dia taat hukum. Ya, karena dia paham betul etika itu sendiri seperti apa. Perbincangan kita saya rasa sudah cukup ya, dan terima kasih banyak untuk Bapak John, Bapak Pendeta Eli, dan Ibu Reni sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kami di sini. Terima kasih banyak. Kami terus berdoa dan berharap Bapak Ibu semua sehat-sehat dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Ya, saudara, kita akan berjumpa lagi pada perbincangan selanjutnya. Tuhan Yesus selalu berkati. Shalom. Shalom.